Pasangan ini malah mau adopsi anak paling jahat di panti asuhan. Kalian harus tahu sih kenapa. Jadi si pasangan ini gak punya anak. Dia itu pingin adopsi satu anak. Tapi yang dia adopsi itu adalah anak yang paling jahat yang dia pilih. Yang bener-bener kerjaannya itu ngamuk sama orang tua. Yang kerjaannya marah-marah. Ternyata itu semua karena sifatnya dia itu agak mirip banget sama kakak dari ceweknya. Dimana kakak dari ceweknya itu udah meninggal saat ceweknya itu masih kecil. Tapi si ibu ini selalu mengatur anak ini supaya gak jadi berandalan. Tapi anak ini tambah lama tuh tambah parah, jadi kayak anak setan. Sampai karena diomelin sama ibunya, akhirnya anak ini kabur kembali ke panti asuhan. Dan dia gak mau diambil sama sekali karena ternyata dia itu punya 2 adik kecil yang masih tertinggal di panti asuhan. Makanya dia ngamuk banget sama ibunya karena telah memisahkan dia sama adiknya ini. Akhirnya si ibunya memilih untuk mengadopsi 3 anak ini supaya mereka tetap bisa bersama dan ibunya tetap bisa bersama anak ini juga. Dan mereka pun langsung berubah menjadi keluarga yang bahagia banget. Cewek ini nilainya selalu merah semua sampai akhirnya dia itu ketemu pen ajaib yang bikin nilai dia jadi 100 semua. Anggap aja cewek ini bernama Mayang, yang mana Mayang itu bingung banget kenapa sih dia nilainya selalu jelek terus, bahkan nilai dia selalu merah. Sampai tiba-tiba dia ketemu sama nenek-nenek yang kasih dia pen ajaib. Katanya pen itu kalau misalkan dipakai itu bakal bikin nilai kamu 100 semua. Tapi syaratnya kamu tetap harus belajar. Akhirnya cewek ini belajar sebisa dia doang karena sisanya urusan pennya aja yang bikin dia nilainya A semua. Dan ternyata bener dong, semua nilai dia tuh 100 semua guys. Itu bikin gurunya mulai curiga sama anak ini. Sampai tiba-tiba dia udah sukses banget, di ulangan terakhir pen dia menghilang. Dia panik banget dong, dia bisa dapat nilai jelek karena nggak ada pen itu lagi. Tapi akhirnya dia ngerjain aja lah sebisa dia. Dia udah deg-degan banget sama hasilnya, sampai ternyata hasilnya nilainya dia juga A dan 100. Ternyata nenek itu cuman akal-akalannya ayahnya doang yang membuat anaknya jadi rajin belajar. Padahal itu cuma sugesti dia doang kalau pen itu adalah pen ajaib. Padahal itu semua adalah usaha dirinya sendiri. Jangan pernah nekat ngomong ke psikopat untuk pakai helm, kalau enggak ini yang terjadi. Jadi kisahnya di sini ada kuli bangunan, dia itu lupa banget pakai helm. Dia akhirnya disuruh pulang lagi. Nah pas dia balik lagi dia udah bawa lengkap banget semuanya. Dia bawa sepatunya, dia bawa sarung tangan. Tapi tiba-tiba helm yang dibawa itu adalah kepala temennya. Jadi karena dia benar-benar psikopat, dia mengambil kaki, tangan, dan kepala dari temennya supaya bisa kembali bekerja seperti yang ada di papan ini. Suami psikopat ini kasih kursi roda di ulang tahun istrinya. Kalian harus tahu sih kenapa? Jadi suami ini benar-benar udah benci banget sama istrinya. Dan dia langsung kasih kursi roda ke istrinya yang istrinya itu padahal gak kenapa-napa. Bahkan di hari ulang tahunnya yang ngebuat istrinya sedih banget. Ternyata sejak 2 tahun yang lalu suaminya itu udah benci banget sama istrinya karena istrinya tambah lama tambah tua dan itu bikin malu dia. Suaminya pingin cewek yang lebih cantik dan lebih muda daripada istrinya. Jadi ya dia suruh istrinya pakai kursi roda aja deh karena kamu udah tua. Ketika istrinya nangis, tiba-tiba bos dari suaminya ngajak istrinya dansa. Tapi suaminya malah tidak menghargai istrinya, suruh istrinya ngepel aja di depan semua orang. Akhirnya bosnya pecat suaminya dan istrinya menceraikan suaminya juga. Dan malah berhubungan sama bosnya yang baik banget. Malaikat pencabut nyawa udah males banget kalau harus cabut nyawa kakek aneh ini. Jadi ada kakek yang lagi mau potong rumput di tamannya dia, tapi tiba-tiba mesin pemotong rumputnya itu rusak. Jadi kakeknya harus pakai gunting kecil untuk motong rumputnya. Lama-kelamaan karena kecapean dia itu sakit jantung dan mau meninggal. Malaikat pencabut nyawa udah siap untuk mencabut nyawanya, tapi dia malah ambil tongkat dari malaikat pencabut nyawanya untuk gunting rumput. Malaikat pencabut nyawanya pun kena mental. Lagi mau tahun baru Cina, tiba-tiba nenek ini tertimpa kesialan yang terus-menerus. Pas dicek tangannya, ternyata ada ini guys. Jadi kisahnya di sini nenek ini lagi mempersiapkan untuk tahun baru Cina. Tapi pas dia lagi belanja, ada aja kesialan menimpa dia. Kayak ada barang jatuh ke dia dituduh maling di mall. Nah terus gak berapa lama dia ketemu sama satu orang yang katanya bisa meramal. Nah dia bilang kalau misalkan garis tangan dia itu benar-benar gak bagus banget bengkoknya. Itu ngebuat dia sial seumur hidup. Kecuali dia itu beli gelang ini, gelang keberuntungan. Nah pas dia beli gelang ini, tiba-tiba dia itu gak berubah nasibnya. Dia malah lebih sial lagi karena tiba-tiba dia terpeleset dan semua barang belanjaannya itu jatuh begitu aja. Akhirnya nenek ini memilih untuk gak mau ikut tahun baru sama keluarganya karena dia gak mau bawa sial untuk keluarganya. Tapi keesokan harinya semua keluarganya malah datang dan beresin rumahnya dan semua tata letaknya supaya feng shui-nya bagus. Dan nenek ini mendapatkan keberuntungan.
Ternyata keberuntungan yang dia punya bukan soal garis tangan aja, tapi adalah kebahagiaan bersama keluarganya. Guys, penasaran gak sih kalau kutu rambut diperbesar 1000 kali jadinya tuh kayak apa? Jadi VS eksperimen itu mencoba untuk melihat kutu rambut ini kalau diperbesar tuh jadinya kayak apa. Yang pertama, kalian bisa melihat ini kutu rambutnya guys. Dan katanya sih ini kutu rambut kali ini adalah kutu rambut remaja. Dan ini masih diperbesarnya cuma 40 kali aja loh. Nah, kalau kalian mau lihat kutu, itu tuh kayak gini guys. Dan ini adalah rambut kalian. Nah, kalau kalian penasaran gimana cara kutu berjalan, ini jalannya kayak gini dan jalannya di rambut kalian. Nah, kukunya dia juga sangat tajam, makanya sulit banget kalau misalkan dicabut dari rambut. Jangan sampai kutu ini tinggal di rambut kalian ya. Guys, jangan pernah ngebuat lingkaran sama katak kayak gini, kalau enggak ini yang terjadi. Jadi kisahnya orang ini lagi melakukan eksperimen. Dia itu ngelihat katak, terus dia buat lingkaran di sekitar katak tersebut. Anehnya katak tersebut benar-benar nggak mau keluar dari lingkaran tersebut sama sekali. Nggak tahu ini tuh kebetulan aja atau kataknya benar-benar mengerti. Tapi ada orang yang mencoba melakukan eksperimen ini juga, tapi kataknya langsung pergi begitu aja, nggak ada takutnya sama sekali. Banyak yang bilang kalau misalkan mungkin kataknya nggak ngelihat lingkaran tersebut karena warnanya samar. Kalau menurut kalian gimana? Bocil ini selalu marah setiap bikin video, neneknya selalu masuk ke dalam kamarnya yang bikin dia keganggu banget. Sampai akhirnya ini parah banget sih guys. Jadi setiap neneknya masuk ngintip dia, mau kasih dia makan, dia selalu marah karena neneknya selalu ganggu video-video dia. Sampai tiba-tiba pas dia bikin video lagi, dia merasa kok kayak ada yang kurang ya. Dia merasa kok kayak kekurangan sesuatu ya. Pas dia cek lagi video-video yang lama, dia jadi ingat kalau neneknya itu sering masuk kalau dia lagi bikin video. Dan dia baru sadar kalau sekarang neneknya itu udah nggak ada lagi. Akhirnya pas neneknya pulang, dia seneng banget. Akhirnya dia bisa memeluk neneknya lagi dan dia baru sadar kalau dia itu butuh banget neneknya. Tapi yang dia nggak sadari sebenarnya itu cuma mimpi dia doang. Sebenarnya neneknya memang udah meninggal. Dan bocil ini kehilangan waktu bersama neneknya karena sering bikin video. Anak ini diusir dari rumah karena dia itu hamil terus. Sampai akhirnya ayahnya nyesel banget guys. Jadi kisahnya anak ini datang ke rumah sama cucu dari ayahnya. Nah ayahnya bingung dong, kamu hamil lagi, kamu kenapa hamil terus, aku itu udah gak punya uang kalau kamu hamil terus. Bahkan ayahnya merasa kalau anaknya itu gak benar banget. Dan dia langsung mengusir cowok yang datang ke rumah itu juga. Tapi ternyata ayahnya baru tahu kalau misalkan anaknya itu bukan hamil sembarangan. Anaknya itu meminjamkan rahimnya untuk suami istri yang gak bisa punya anak. Dan itu semua dia lakukan supaya dia bisa mendapatkan uang untuk pengobatan ayahnya. Di situ ayahnya benar-benar nyesel banget. Namun akhirnya ayahnya bisa menerima semuanya. Bahkan ayahnya diberikan pengobatan gratis sama kedua orang tua yang akhirnya bisa mendapatkan bayi dari anaknya ini.